Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardilija Yunda Pramesti dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perubahan Sosial di Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis mengenai artikel yang termasuk dalam perubahan sosial, yaitu artikel yang membahas perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi. Ini link artikel itu ya. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Teori perubahan sosial. Teori apa yang cocok untuk perubahan sosial sebagai dampak globalisasi? Terdapat 4 teori yang bisa kita ambil untuk dijadikan acuan, yaitu 1. Teori siklus, 2. Teori kulturalek, 3. Teori modernisasi, 4. Hukum 3 tahap. Sebelum kita memilih teori mana yang cocok untuk perubahan sosial sebagai dampak modernisasi dan globalisasi, mari kita perdalam lagi, apa sih pengertian dari masing-masing teori tersebut? Teori siklus. Teori ini merupakan siklus perubahan sosial yang dikembangkan oleh Pitirim Sorokin. Dia yakin bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang. Setiap tahap sejarah masyarakat memperlihatkan beberapa unsur terdahulu yang kembali berulang. Pola-pola perubahan dalam jangka panjang bersifat berulang dan berubah. Dalam hal ini, teori ini berbeda dari hukum 3 tahap yang percaya akan kemajuan yang mantap dalam perkembangan intelektual. Selanjutnya, teori kulturalek. Konsep ketertinggalan budaya atau kulturalek dikemukakan oleh William F. Bourne. Teori ini mengacu pada kebiasaan sosial dan pola-pola sosial yang tertinggal atau lag behind. Akibatnya adalah perubahan sosial selalu ditandai oleh ketegangan antara kebudayaan material dan non-material. Tentu saja hal ini bertentangan dengan teori-teori yang sebelumnya, yang menekankan perubahan dalam bentuk pengetahuan dan pandangan dunia. Sedangkan teori ini lebih menekankan pada segi kemajuan dan kebudayaan material seperti penemuan-penemuan dan perkembangan teknologi. Teori modernisasi. Teori modernisasi ini merupakan perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Hukum 3 tahap. Hukum ini menjelaskan kemajuan evolusioner umat manusia dari masa primitif sampai peradaban abad ke-19 yang sangat maju. Hukum ini dijelaskan oleh Auguste Comte. Hukum ini menyatakan bahwa manusia berkembang melalui 3 tahap, yaitu 1. Teologis, 2. Metafisik, dan 3. Positif. Fase teologis adalah fase mencari kodrat dasar manusia. Fase metafisik adalah tahap transisi antara fase teologis dan fase positif yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan hukum-hukum alam. Sedangkan fase positif adalah fase yang ditandai dengan adanya kepercayaan akan data empiris atau berdasarkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, setelah kalian mengerti pengertian dari masing-masing teori tersebut, apa sih teori yang cocok untuk topik kali ini? Menurut saya, teori yang cocok untuk perubahan sosial sebagai dampak modernisasi dan globalisasi yaitu termasuk teori modernisasi. Mengapa demikian? Karena perubahan sosial ini meniru gaya orang barat atau negara maju yang mana teknologi ini di dunia semakin canggih dari tahun ke tahun. Teori modernisasi. Dengan perkembangan atau kemajuan zaman yang pasti akan berdampak pada kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang dimana dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan lain sebagainya,
Ini sebenarnya menuntut kita harus berkembang atau dengan kata lain tidak ketinggalan zaman. Di zaman yang serba modern ini, untuk itu kita harus bijak dalam mengikuti perubahan ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Terdapat 3 macam bentuk perubahan sosial, yaitu 1. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi. 2. Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. 3. Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Menurut saya, mengenai artikel yang sudah saya baca ini, termasuk ke dalam kategori perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Mengapa demikian? Karena perubahan evolusi itu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terjadi karena dorongan usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya. Sedangkan perubahan revolusi itu merupakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu keadaan. Keduanya sama-sama tidak ada unsur kehendak atau perencanaan sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi ini sangat berkembang pesat. Faktor pendorong. Adapun faktor pendorong perubahan sosial sebagai dampak modernisasi dan globalisasi, yaitu 1. Kontak dengan masyarakat lain. 2. Difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. 3. Sistem pendidikan yang maju. 4. Toleransi. 5. Penduduk yang heterogen atau bermacam-macam. 6. Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan. 7. Sikap mudah menerima hal-hal baru. Adapun faktor penghambat dari perubahan sosial, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali. 5. Rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi. 6. Sikap yang tertutup. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. Kesimpulan. Dari artikel yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu sangat relatif dan terdapat sisi positif dan negatifnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Sebenarnya kita juga tidak boleh melupakan budaya-budaya di daerah kita masing-masing dan kita boleh saja menerima hal baru asal itu baik untuk diri kita dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.